Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Sudrajat selaku dosen pembimbing bimbingan konseling dan tak lupa teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Ursula Tunifa. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS, yakni mendeskripsikan film atau menceritakan film yang berjudul Ter Zaman Par 2007. Nah, di sini saya akan menyampaikan atau membahas sekilas tentang isi dari film tersebut. Nah, dalam film Tar Zaman Part 2007 menceritakan seorang anak laki-laki. Nah, anak ini berumur 9 tahun yang bernama Ihsan. Dia memiliki orang tua lengkap dengan satu saudara kandung yakni kakak yang selalu berprestasi di sekolahnya. Nah, Ihsan ini adalah anak yang paling berbeda dengan kakaknya. Nah, Ihsan adalah anak yang jenius, suka imajinasi dan juga tidak diketahui orang lain akan kelebihannya tersebut. Nah, cerita dalam film ini, Ihsan ini sebelumnya dia anak yang paling nakal dengan keanehan tingkah lakunya dan yang membuat para guru itu menjadi geram. Teman hingga orang tuanya itu kesal dan tindakan bully pun diberikan terhadap Ihsan sampai akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah. Akhirnya dia pindah ke sekolah lainnya yang terdapat asrama di mana Ihsan dapat berkembang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan seperti sebelumnya. Semenjak dia di asrama, Ihsan berubah menjadi pribadi yang pendiam, tidak mau mendengarkan kata orang lain. Nah, dia juga selalu menghindar dari orang lain. Tak lama kemudian hadirlah guru pendidik bernama Nikum yang sangat hebat, telaten, penyabar, penghibur, dan ahli dalam mengurus anak yang kurang kasih sayang, di mana Ihsan dalam posisi ini itu butuh sekali seseorang seperti bapak tersebut. Nah, Pak Nikum selalu memantau memperhatikan Ihsan. Beliau juga sampai menangis melihat kondisi Ihsan yang terjadi selama beberapa waktu ini. Nah, suatu hari Pak Nikum ini datang langsung ke rumah Ihsan dengan menemui orang tuanya untuk mencari tahu apa penyebab masalah Ihsan sampai harus pindah ke sekolah dan terus dibully oleh teman-temannya. Bahkan ayahnya pun ini sampai kesal dan akhirnya mengeluarkan kata-kata yang kurang enak atau juga Ihsan itu biasanya disebut anak bodoh, nakal, dan pemalas. Nah, singkat cerita, Pak Nikum ini akhirnya angkat bicara ke orang tua Ihsan, yaitu dengan menjelaskan tentang apa yang dialami Ihsan selama ini. Pak Nikum pun menceritakan hal-hal yang dialami Ihsan. Nah, Ihsan ini sebenarnya tidak malas dan tidak bodoh. Beliau menceritakan kepada orang tuanya, kekurangan Ihsan ini hanya kesulitan untuk mengenal huruf. Ihsan tidak bisa membaca. Jadi Ihsan tidak bisa mengerti apa yang artinya dalam membaca dan menulis, di mana itu adalah hal yang penting karena untuk menghubungkan suara dengan simbol kita akan tahu arti kata tersebut. Ihsan tidak bisa memenuhinya dengan persyaratan dasar, kesulitan membaca dan menulis. Nah, ini biasa disebut dengan disleksia. Nah, kadang-kadang anak seperti ini kesulitan mengikuti beberapa perintah atau lemah dalam refleks. Bayangkan, kita tidak bisa melakukan semua hal yang bisa dengan mudah dilakukan oleh anak seusianya. Apa yang harus dilakukan? Kepercayaan anak tersebut pasti telah hancur. Menyembunyikan kenakalannya, dia pasti dikalahkan dunianya dan juga pasti melakukan kenakalan di sini. Percayalah bahwa setiap anak memiliki keterampilan unik, kemampuan dan impian, tetapi tidak semua anak itu mau menarik. Di samping itu, Ihsan adalah anak yang kurang perhatian dari sosok ayahnya, yang membuat dia sulit akan menerima kehadiran orang lain untuknya, sehingga dia lebih sering menyendiri dan menciptakan imajinasi. Setelah diberikan penjelasan kepada orang tuanya, Pak Nikum bertemu dengan Ihsan dan juga membujuk Ihsan agar bisa membaca, menulis dengan benar dan mengerti arti kata. Cara Pak Nikum mengajari Ihsan mulai dari awal, yaitu dengan latihan menulis huruf alfabet, membaca, terus hingga bermain game yang berhubungan dengan apa yang dialami oleh Ihsan tersebut. Nah, lambat tahun atau waktunya berjalan, tanpa disangka keesokan harinya ini Ihsan mulai lancar menulis, membaca, terus juga bisa perlahan bisa mengerti arti kata. Adanya Pak Nikum, Ihsan banyak sekali mengalami perubahan yang begitu drastis dalam dirinya, di mana beliau mengajarkan sesuai dengan kemampuan Ihsan dan juga tidak lupa kesabaran beliau mengajarkan Ihsan tentang membaca, menulis. Nah, dan akhirnya membuahkan hasil.
Ihsan akhirnya bisa membaca, menulis dengan latihan yang terus dilakukan atau diberikan oleh Pak Nikum tersebut. Nah, dari cerita film ini saya bisa mengambil kesimpulan atau pesan yang kita ambil, yakni yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sebagai orang tua harus memperhatikan setiap gerik anak karena orang tuanya lah yang harus mengerti pertama kali apa yang kekurangan dari anaknya. Yang kedua, sebagai orang tua harus mensupport apa yang dimiliki atau dibakati oleh setiap anaknya. Yang ketiga, sebagai orang tua tidak harus menekan anak untuk melakukan atau sesuai dengan keinginan orang tuanya, karena anak itu memiliki kemampuan berbeda-beda, terus juga bakatnya itu juga berbeda-beda. Jadi sebagai orang tua itu kita harus memahami betul apa yang harus dilakukan atau dibutuhkan dari anak kita atau anak tersebut. Untuk pesan sebagai guru, nah sebagai guru kita juga harus lebih telaten, harus penyabar, penyayang, mendidik seorang murid itu dari nol, karena seorang murid itu kan belajar, tujuannya ya dari belum bisa menjadi bisa. Mulai dari siswa itu tidak mengerti apa-apa sampai siswa tersebut menjadi sukses di kemudian hari atau dalam waktu dewasa. Nah, untuk di lingkungan ini pesannya sekarang banyak kasus pembulian. Nah, pembulian terutama pembulian anak. Jadi hal ini harus dilakukan atau dibasmi, karena membuli adalah sesuatu yang bisa menjadikan mental seorang itu langsung down, sehingga anak tersebut merasa takut terhadap apa yang dilakukannya dan juga dilakukan sekitar. Jadi bully ini adalah suatu sikap atau perilaku yang kurang baik, karena bully itu benar-benar langsung menjatuhkan mental seorang anak, nggak mandang anak itu kecil atau besar, bahkan dewasa maupun juga bisa mempengaruhi mentalnya. Yang selanjutnya yakni jangan menyimpulkan setiap anak atau siswa jika belum bisa dalam pengetahuan itu langsung menyimpulkan berarti anak itu tidak bisa atau bodoh. Nah, tetapi dalam setiap anak itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi keseluruhan atau kesimpulan ini terutama berarti kita dapat simpulkan bahwa setiap anak itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus juga seorang itu tidak hanya bisa pengetahuan atau formal, bisa juga bisa menggambar, bisa melukis. Nah, dari situ kita asah kelebihannya, nanti bisa membuahkan hasil di kemudian hari. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.